Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sungguh sangat bersuka cita pagi ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Marilah kita beribadah dengan segenap hati kita. Saya undang jemaat sekalian, silakan bangkit berdiri, kita akan masuk dalam saat teduh. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Nyanyikanlah, bersoraklah bagi Dia, karena Dialah penyelamat kita, penghibur dan pelindung bagi kita semua, menara keselamatan kita. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama memberikan pujian, hormat dan kuasa bagi Dia. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Mendengar nama-Mu, Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji-Mu. Begitu besar ajaib kasih-Mu. Katakan, Dialah penghibur-Ku. Penghibur, Dia pelindung kita semua. Menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
katakan semua. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Aku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Aku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur jikalau pagi hari ini kami boleh kembali berada di hadirat-Mu. Saat ini sekali lagi kami datang, mohon kasih setia dan rahmat-Mu kepada setiap kami, khususnya dalam ibadah pagi ini ya Bapa. Karena sebenarnya kami adalah orang-orang yang tidak layak menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami sadar bahwa kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan hati sesama kami. Maka sebelum kami memuji dan menyembah-Mu, dan sebelum kami mendengarkan sabda-Mu, kiranya Engkau mau menyucikan dan menguduskan setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, hapuslah segala pelanggaran dan tahirkan kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kami sadar seringkali kami senantiasa bergumul dalam segala kelemahan kami. Kami seringkali terbawa oleh kekhawatiran kami. Maka kami ingin ya Tuhan, percaya sepenuhnya kepada-Mu, dan kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang akan memberikan kesempatan bagi kami untuk bertobat. Bila setiap kami boleh datang dengan segala kerendahan hati dan sujud di depan-Mu, biarlah kami boleh diteguhkan kembali melalui puji-pujian kami dan melalui firman Tuhan yang diberitakan. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini. Kiranya Engkau yang menuntun dan memberkati kami. Engkau yang hadir dalam ibadah kami dimanapun jemaat-Mu berada. Sehingga kuasa-Mu boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Mari dengan tetap berdiri bersama dengan segenap umat percaya di segala abad dan tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli seperti demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat ke-35 sampai ke-39. Demikian bunyinya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh besar rahmat Tuhan. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semuanya, sehingga dosa kita ditanggungnya dan kita dibebaskan dari belenggu dosa. Masihkah saudara belum percaya? Masihkah saudara masih meragukan kasih-Nya? Atau masihkah saudara meragukan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan? Marilah dengan penuh keyakinan dan ucapan syukur, dengan penuh sukacita, kita bersama-sama memuji rahmat Yesus yang indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat melukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Mari nyanyikan bersama-sama. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Dengan semangat kita menyanyikan bait yang ketiga. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa. Bersandarlah pada kuasa-Nya. Kita semua telah jadi milik-Nya. Amin.
diberi sentosanya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terpindah, pujilah. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang berkuasa dan penuh kasih. Dia akan menuntun kita melewati setiap cobaan yang akan datang menyerang, sehingga kita sepenuhnya bisa bersandar akan kasih-Nya. Allah kita bukan hanya Allah yang mampu dan berkuasa atas alam semesta ini, tetapi sekaligus juga Allah yang mau dan bersedia menuntun kita semuanya melewati jalannya yang terindah. Jemaat sekalian, marilah dengan penuh iman, penuh percaya, marilah kita menyanyikan jalannya yang terindah. Jalannya terindah, meski ku tak tahu mengapa cobaan datang menyerang. Dengan bagai cara Dia mengujiku, maka ku bersarah pada Tuhan. Katakan bersama-sama, jalannya terindah, jalannya terindah, jalannya terbaik. Ku mau sandar selalu, Dia memimpinku. Jalannya terindah di rencananya, ku sandar padanya yang menuntunku. Gelap atau cerah, ku sentosalah yang melindungi. Sama-sama kita nyanyikan. Jalannya terindah, jalannya terbaik. Ku mau sandar selalu, Dia memimpinku. Jalannya ku suka, Dia memimpinku. Ku sandar padanya, manis dan nyaman. Tak ada bahaya dan kesusahan. Ku sandar padanya, yang sungguh indah. Sekali lagi, oh jalannya terindah, jalannya
terbaik. Ku mau sandar selalu, Dia memimpinku. Jalannya terindah, jalannya terbaik. Ku mau sandar selalu, Dia memimpinku. Firman Tuhan pada pagi ini akan diberitakan oleh penginjil Alvin Anggasaputra. Kami persilahkan. Selamat pagi Ibu Bapak, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini Tuhan juga sudah memberikan undangan kepada kita untuk beribadah. Dan Ibu Bapak Saudara juga kita bisa bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan di hari perhentian ini, kembali Tuhan juga memperhatikan setiap kami, karena kasih pemeliharaan Tuhan itu terus terjadi di dalam kehidupan ini. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan juga melayakkan setiap kami untuk bersama-sama beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu sapaan Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami renungkan. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya setiap kami ya Tuhan boleh bersama-sama mengerti, memahami dan juga memiliki kerinduan Tuhan untuk mengimani dan melakukan semuanya itu di dalam kehidupan ini. Kami mohon pimpinan Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, mari saya mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Tuhan Yesus menurut Markus. Injil Markus pasal 14 ayat 35 sampai 36. Markus 14 ayat 35 sampai 36. Inilah firman Tuhan. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Sampai di sini firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga memelihara di dalam hidup kita. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, di suatu kelas, seorang guru itu bertanya kepada para muridnya, "Apakah kalian itu percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa?" Serentak seluruh kelas, dalam seluruh ruang kelas itu mengatakan, "Kami percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa." Lalu sang guru melanjutkan, kalau Allah itu Maha Kuasa, berarti kita percaya bahwa Dia itu mampu melakukan apa saja. Serentak juga para murid itu mengatakan, kami percaya Allah mampu mengerjakan apapun. Lalu gurunya melanjutkan, kalau begitu berarti Allah juga mampu menciptakan batu yang sangat besar sampai-sampai Dia tidak sanggup mengangkatnya. Apakah kalian percaya? Sebagian dari para murid itu menjawab, ya kami percaya. Tuhan itu sanggup
menciptakan batu yang besar sekali. Sampai-sampai ia tidak dapat mengangkatnya. Gurunya mengatakan, kalau kita percaya bahwa Allah itu sanggup menciptakan batu yang besar sampai dia tidak sanggup mengangkatnya, berarti dia bukan Allah yang maha kuasa. Karena dia tidak bisa mengangkat batu yang dia ciptakan. Lalu sebagian murid yang lain mengatakan, tidak mungkin. Allah pasti mampu menciptakan batu yang sangat besar. Dan ia juga pasti sanggup mengangkatnya. Lalu sang guru juga melanjutkan. Berarti kalau Allah itu mampu menciptakan batu yang sangat besar dan ia sanggup mengangkatnya, berarti ia juga tidak maha kuasa. Karena dia belum pernah menciptakan batu yang sangat besar yang dia sendiri tidak sanggup mengangkatnya. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya ini kita berbicara masalah mustahil dan ketidakmustahilan. Sebagaimana tadi yang kita baca, ini salah satu ayat yang paling disukai oleh orang Kristen. Ayat ini adalah ayat kalimat yang sangat digemari, yang seringkali diaplikasikan, dipakai, digunakan untuk hal-hal yang bersifat mustahil. Banyak orang Kristen, barangkali juga kita, saya paling suka sekali dengan ayat itu, di mana dikatakan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita sangat mengaminkan. Kita mengakui, kita mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya, dan kita suka sekali ayat ini. Sampai-sampai ayat ini, kalimat ini menjadi kalimat yang begitu bersifat magis. Seperti mantra yang bisa digunakan untuk segala keadaan yang begitu mendesak. Segala keadaan yang sifatnya yang nampaknya mustahil. Bukankah juga kita dengar ada orang-orang yang secara khusus seringkali memegang ayat ini dan menggunakannya untuk berbagai keperluannya. Saya tahu ada orang yang pernah mengalami keajaiban di dalam hidupnya, di mana dia sakit begitu parah sampai dia itu koma, dan dia mengalami kuasa pertolongan Tuhan ini, dan dia sembuh akhirnya. Dan dia ingat ayat ini adalah ayat yang begitu menguatkan dan meneguhkan imannya. Pengalaman dia disembuhkan oleh Tuhan dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu baik. Tetapi ayat ini digunakan juga kepada orang-orang lain yang dia doakan. Sebelum dia mendoakan, dia selalu mengatakan kepada orang-orang yang dikunjungi, para kerabatnya yang sedang sakit, apalagi kalau sakit itu parah, sakit kanker, selalu sebelum doa dikatakan, kamu harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang sakit tentu mengatakan, ya. Lalu didoakan. Dan menjadi penekanan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Benar ibu bapak, memang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Namun kalau kita hanya mengimani akan kemampuan Allah yang maha kuasa ini, tanpa dibarengi dengan pengakuan kita sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus, berarti kita mengimani Allah itu menjadi kurang lengkap. Karena Tuhan kita di dalam pergumulannya sebelum dia itu maju
menanggung dosa di kayu salib, Tuhan itu juga berdoa memohon supaya sekiranya mungkin waktu ini, yaitu penyaliban itu, lalu daripadanya. Ayat 36 dikatakan, kalau bisa itu ambillah cawan ini. Ambillah, lewatkan untuk disalibkan itu. Tuhan Yesus juga berdoa, memohon. Dia ingin supaya dia dibebaskan dari penanggungan dosa di kayu salib. Dan dia meyakini, dia mengatakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Bukankah itu sama dengan kita semuanya? Kita semuanya meyakini akan kemampuan Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu, dia maha kuasa. Dia mampu mengerjakan apapun. Termasuk menyembuhkan orang sakit. Namun kalau kita hanya mengimani akan kemahakuasaan Tuhan, kita hanya mengimani akan kemampuan Tuhan, tanpa kita memperhatikan ada kemauan Tuhan, kita mengimani menjadi tidak lengkap. Bukankah Tuhan Yesus itu ketika dia berdoa, dia mengatakan, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Lalu segera Tuhan Yesus itu membarengi dengan kalimat, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus itu tahu bahwa Bapaknya itu maha kuasa, mampu melakukan apapun. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa Bapaknya itu memiliki kemauan, memiliki kehendak, dan tidak memaksakannya. Kemampuan Tuhan itu jelas, kita semuanya mengaminkan bahwa Dia itu Allah yang maha kuasa. Dia mampu melakukan apapun. Tetapi kita juga harus mengimani bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dia memiliki kehendak. Sebagaimana Tuhan Yesus itu memperhatikan bukan hanya keinginannya supaya dia itu melewatkan salib tanpa menanggung dosa manusia lewat salib. Tapi dia sadar sekalipun Bapaknya itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Tetapi dia tetap menyerahkan akan kehendaknya. Allah kita Allah yang mampu, tetapi dia juga Allah yang memiliki kemauan. Dia maha kuasa, tetapi dia juga memiliki kehendak. Kalau kita memaksakan apa yang kita yakini bahwa dia mampu, lalu kita menyuruh dia untuk melakukan sebagaimana yang kita inginkan, berarti kita itu mengatur dia. Berarti kita itu mendikte dia. Berarti posisi kita itu di atas Tuhan. Karena kita hanya mengandalkan bahwa Dia itu Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Oleh sebab itu, kerjakan, lakukan seperti yang saya mau. Kalau kita beriman itu, berarti kita itu hanya mengimani akan kemampuan Allah. Tetapi kita tidak mengimani bahwa Dia memiliki kehendak. Dia mampu, tetapi belum tentu dia mau melakukan seperti yang kita inginkan. Kalau ada orang seperti tadi itu, dia memang mengalami segala kuasa kebaikan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Sekalipun dia itu koma dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi Tuhan itu mampu dan mau menyembuhkan dia. Tapi bukan berarti bahwa semua orang juga harus bisa mengalami hal yang sama. Dia mampu, tapi dia juga belum tentu mau melakukan. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, berarti setiap kita ini sesungguhnya kita harus belajar sebagaimana yang Tuhan Yesus itu lakukan. Dia sangat mengimani Bapaknya yang maha kuasa, di mana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tetapi dia juga dengan rendah hati, dia sangat meyakini bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Kehendak Bapaknya yang terbaik. Mari kita belajar Ibu Bapak Saudara. Dengan keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan. Dengan keyakinan bahwa dia itu mampu berbuat apapun. Tetapi dia juga memiliki kemauan. Yang harusnya kita itu selaraskan kemauan, keinginan kita akan kemauan Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan yang juga memiliki kehendak. Ketika kita meyakini bahwa Bapa kita, Tuhan kita itu Allah yang baik, Allah yang kasih, berarti kita meyakini sekalipun dia mampu, dia itu Maha Kuasa, tapi tidak selalu dia itu mau melakukan seperti yang kita inginkan. Jadi Ibu Bapak Saudara, jikalau banyak orang saat ini mungkin memegang ayat ini, mungkin menggunakan ayat ini untuk dipraktekkan seolah-olah bahwa Tuhan itu harus mengerjakan seperti yang mereka rencanakan dan inginkan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada yang mustahil baginya. Satu kesempatan di mana ada jemaat di sebuah gereja yang membutuhkan dana pembangunan yang senilai 10 miliar. Gereja setiap minggunya, setiap harinya bahkan terus mendoakan dengan mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan memampukan mengumpulkan dana sebesar 10 miliar itu. Lalu semuanya terus berdoa. Hingga 2 tahun belum terkumpul uang 10 miliar itu. Lalu didorong kembali. Dikatakan barangkali Anda kurang tekun dalam berdoa. Barangkali Anda tidak puasa. Semuanya itu sudah dilakukan. Tapi belum juga terkumpul. Akhirnya sebagian orang menganggap bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Karena buktinya kami membutuhkan dana 10 miliar. Hingga 2 tahun Tuhan itu tidak mencukupkan. Berarti dia itu tidak maha kuasa. Ibu bapak saudara, jangan sampai kita seperti beberapa orang ini. Ketika meyakini Allah yang maha kuasa, yang tidak ada yang mustahil bagi dia, seakan-akan Allah itu harus menunjukkan hal itu dengan berbuat seperti yang kita mau. Ketika hal itu tidak terjadi, lalu kita meragukan akan kuasa Allah. Kita mulai meragukan akan kemampuan Tuhan. Jangan sekali-kali kita bersikap seperti ini. Kalaupun kita itu meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi dia tidak harus melakukan seperti yang kita mau. Mungkin kita itu bergumul dengan kesehatan kita. Kita meyakini akan kemahakuasaan Tuhan, akan kemampuan Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap tinggal bergumul dengan penyakit itu. Dalam persoalan kehidupan yang lainnya pun, ketika kita juga bergumul dan kita meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, benar, amin. Tapi dia tidak harus memenuhi, melakukan seperti yang kita mau. Ketika Tuhan itu melakukan hal yang berbeda, jangan sekali-kali kita meragukan akan kemahakuasaan dia. Dia mampu, tetapi dia belum tentu mau melakukan seperti yang kita inginkan. Tapi yakinlah ketika kita mempercayai bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kasih, selain dia maha kuasa. Yakinlah bahwa kehendaknya, kemauannya selalu yang baik bagi kita. Sambutlah setiap pergumulan kita itu
Mungkin hari-hari ini kita dalam keadaan yang mungkin sulit, kita menjerit dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kita bergumul dengan banyak hal, bersama-sama dengan orang yang lain. Dan kita mempercayai, kita ingat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkehendak. Dan kita meyakini kemahakuasaan Tuhan. Dan kita meyakini bahwa kehendak Tuhan itu selalu yang baik. Sambutlah, terimalah ibu bapak saudara setiap pergumulan yang Tuhan berikan kepada kita. Yakinlah akan kemampuan Tuhan, tetapi juga terimalah, yakinlah bahwa kemauan Tuhan itu selalu yang terbaik. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Ketika Tuhan itu memberikan teladan bahwa Bapa itu Maha Kuasa, bahwa Allah itu sanggup melakukan apapun, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Tuhan keyakinan kami akan kuasa kemahakuasaan Tuhan ini juga diikuti dengan penyerahan kami akan kehendak Tuhan. Karena kemampuan Tuhan dan kemauan Tuhan itu selalu baik bagi setiap kami. Tuhan teguhkan, kuatkan setiap kami yang sampai hari ini masih berjuang bergumul dengan berbagai hal yang kami hadapi. Mungkin kami bergumul dengan kesehatan kami. Mungkin kami bergumul dengan pekerjaan, dengan masa depan kami, dengan kehidupan keluarga, dengan kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan ini, di mana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kami mengimani sepenuhnya. Dan kami juga meyakini bahwa kehendak Tuhan itulah yang selalu terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi warga daripada kota Surabaya, khususnya dimulainya pembatasan sosial berskala lokal bagi lingkungan RW yang zona merah. Kiranya Tuhan juga akan menolong, memeliharanya, menyertai supaya penanganan COVID-19 ini boleh teratasi dengan baik, dan biarlah proses penanganannya tetap ada dalam kedaulatan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan iman bagi setiap jemaat. Kiranya Tuhan sendiri yang juga selalu menolong, mendampingi, supaya kami semuanya dalam situasi bergumul, kami tetap meyakini akan kemampuan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Dan kami juga merendahkan diri kami, meyakini bahwa kehendak Tuhan, kemauan Tuhan itu selalu baik bagi kami. Kami menyerahkan juga untuk sekolah Kalam Kudus Surabaya, biarlah Tuhan juga akan menyertai untuk semua yayasan, juga untuk guru di dalam mempersiapkan penerimaan siswa baru pada tahun 2020-2021. Kiranya Tuhan mempersiapkan semuanya. Biarlah sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat di dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan terus membenahi, Tuhan mencukupkan semua yang dibutuhkan. Kami tentunya Tuhan juga banyak pergumulan secara pribadi. Biarlah Tuhan sendiri yang terus meneguhkan iman kami di dalam kami bergumul dengan meyakini akan kemampuan dan kemauan Tuhan itu selalu baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Jemaat sekalian, karena kasih Allah yang begitu besar,
Dia yang telah menyerahkan anaknya untuk menebus dosa kita semuanya. Maka selayaknya lah kita membalas kasih Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik. Jemaat bisa memberikan persembahan dengan memasukkannya ke dalam amplop-amplop yang telah disiapkan di rumah masing-masing dan bisa memberikannya ketika jemaat kembali datang beribadah bersama-sama ke tempat gedung gereja ini. Atau jemaat juga bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang telah tertera di bawah layar ini. Silakan dicatat nomor rekeningnya dan saudara bisa mentransfer ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus, Kemayoran Baru. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati, dan marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Ibu, Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati kita, lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati.